ボーメック作業の効率化、丈夫でパワフル。Perkenalkan, saya Kendi Komarudin dari Divisi Heavy Equipment. Halo para pengusaha dan calon pengusaha sukses dimanapun Anda berada. Pastikan Anda sudah mensubscribe channel YouTube PT Indotara Persada, karena di channel YouTube ini Anda akan mendapatkan informasi terupdate mengenai produk-produk yang bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan Anda, baik di bidang residensial, komersial, dan juga industrial. Pastikan Anda menjadi bagian dari komunitas kami yang terus berinovasi dan maju bersama-sama. Di kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya, Bapak Liberman. Halo Pak Liberman. Halo Pak Ken. Perkenalkan, saya Liberman Zega dari Divisi Heavy Duty Equipment. Di belakang kami sudah ada produk unggulan PT Indotara Persada yang laku keras di pasaran, yaitu Bomek Heavy Duty Forklift Automatic Diesel 3 ton R2D30A BTX2AN. Bomek engine yang dilengkapi dengan attachment anti-rail bell clamps RJ25STB2. Untuk attachment anti-rail bell clamps RJ25STB2 itu apa sih Pak Berman? Oke, baik Pak Ken. Anti-rail bell clamp attachment ini adalah sebuah perangkat tambahan atau attachment yang dipasang pada forklift untuk menjepit. Ini buat mengangkat dan memindahkan bal-bal barang seperti kertas, tekstil, kapas, dan bahan daur ulang. Dan materialnya yang dikemas dalam bentuk bal. Attachment ini dirancang dengan fitur khusus untuk mencegah kerusakan pada material yang diangkat, terutama pada bal yang rentan terhadap gesekan atau benturan. Nah, untuk desain dan strukturnya seperti apa ya Pak Berman? Nah, seperti kita lihat ini Pak Ken. Clamp as ini lengan jepit terbuat dari baja berkekuatan tinggi, yang kuat dan tahan lama. Di permukaannya ini terdapat desain anti-slip untuk mencegah kerusakan pada bal dan memberikan cengkraman yang lebih baik. Jadi gini Pak Ken, untuk stabilitas dan kekuatan unit ini, dia memiliki desain yang memberikan kestabilan yang lebih baik saat mengangkat bal, mengurangi risiko gerakan yang tidak diinginkan yang dapat merusak produk. Ini juga terhubung dengan carriage forklift untuk memastikan kestabilan saat pengangkatan dan pembinaannya Pak. Tadi kita sudah bahas desain dan struktur ya Pak. Sekarang kita cek langsung di fisik barangnya, kita bahas spesifikasi dan juga dimensinya nih. Oke, boleh Pak Ken. Untuk opening range-nya ini mulai dari 455 mm sampai 2315 mm. Dan untuk arm head-nya ini di 460 mm. Terus untuk bagian arm-nya ini panjangnya itu di 1220 mm. Nah, kemudian untuk frame width-nya ini di 1700 mm. Sementara untuk hook-nya di bagian belakang ini lebarnya di 930 mm. Nah, sementara untuk thickness-nya atau ketebalan dari unit ininya itu di 154 mm. Sementara untuk bobot keseluruhan dari belt clamp ini di angka 880 kg. Nah, untuk vertical center of dari gravity unit ini itu dari 335 mm. Sementara untuk horizontal center of gravity-nya itu di 286 mm. Nah, untuk clamp ini bisa available untuk forklift mulai dari kapasitas 3 ton sampai 4,5 ton, Pak. Untuk mengoperasikan unit anti-rail bell clamp ini, pressure value yang diizinkan maksimalnya adalah 160 bar. Dan untuk flow value dari hidrolik yang dibutuhkan untuk pergerakan side shiftnya minimumnya di 4 liter per menit. Yang paling direkomendasikan 23 liter per menit. Dan maksimumnya itu di 40 liter per menit. Sedangkan untuk pergerakan clampingnya, yaitu pergerakan menjepit dan membukanya, minimum membutuhkan flow sekitar 15 liter per menit. Yang paling direkomendasikan itu 37 liter per menit dan maksimum di 40 liter per menit. Nah, seperti yang kita tahu Pak Berman, kalau alat ini memiliki 3 fitur,
Nah, yang pertama itu kan ada imported loading giving valves and conceal high performance rubber hoses. Itu buat apa sih fungsinya, Pak? Nah, fitur ini sangat penting nih Pak Ken. Fitur ini memastikan bahwa beban yang diangkat oleh forklift tetap stabil dan tidak bergeser selama beroperasi. Katup penahan beban yang diimpor khusus dan selang karet berkinerja tinggi dirancang untuk mencegah kebocoran dan menjaga tekanan hidroliknya, sehingga memastikan keamanan dan keandalan saat mengangkat bal barang. Nah, sekarang kita masuk ke fitur yang kedua ya Pak. Ada high performance alloy steel plates for left and right clamping panels. Itu apa ya Pak? Nah, maksudnya ini nih Pak Ken, pelat baja paduan ini digunakan pada bagian lengan jepit dari bal sisi kiri dan kanan. Bahan ini sangat kuat dan tahan lama, sehingga memberikan cengkraman yang aman dan stabil pada bal, serta mengurangi juga resiko kerusakan pada produk. Fitur yang ketiga Pak, ada the connection block are integrally charged with good anti-bending performance. Itu apa ya Pak? Nah, maksudnya ini Pak Ken, ini seperti kita lihat nih, blok penghubungnya ini dirancang untuk tidak mudah melengkung atau mengalami deformasi. Ini berarti attachment dapat digunakan untuk mengangkat beban berat tanpa khawatir blok penghubung akan rusak atau berubah bentuknya. Nah, selain itu Pak Ken, kita ada salah satu fitur lagi, yaitu namanya with side shift function inside. Jadi fitur ini memungkinkan attachment untuk bergeser ke kiri atau ke kanan tanpa perlu menggerakkan forkliftnya secara keseluruhan. Ini sangat membantu ketika perlu menyusun bal di ruang sempit. Selanjutnya, struktur anti-rail pada attachment ini dirancang sangat kuat sehingga mampu menahan beban berat dengan lebih baik. Desain ini juga mengurangi risiko kemungkinan terjadinya kerusakan pada bal atau material yang diangkat, Pak. Nah Pak, untuk fitur yang terakhir ini ada Reduce Good Impact and Protect Oil Cylinder. Itu apa ya Pak? Nah, fitur ini dirancang untuk melindungi barang-barang yang diangkat dari benturan atau kerusakan, serta melindungi komponen penting seperti silinder oli dari kerusakan selama beroperasi. Ini membantu menjaga keandalan dan umur panjang pada attachment-nya. Nah, tadi fiturnya udah dijelaskan dengan lengkap ya Pak. Berarti sekarang kita boleh coba mengoperasikan unitnya ya? Oke, bisa Pak Ken. Silakan dari Pak. sini aja Pak. Ya. Nah, di kabin ini kita bisa lihat nih Pak Ken, kita ada 4 tuas nih. Tuas yang pertama ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan dari bel klemnya. Sementara untuk tuas yang kedua ini berfungsi buat tiltingnya, buat miringin si masnya ini Pak. Nah, tuas 3 dan 4 ini berhubungan sama attachment bel klemnya. Kalau untuk tuas ketiga ini untuk side shifternya, jadi si bel klemnya itu bisa bergeser ke kiri atau ke kanan. Sementara untuk tuas yang keempat ini buat ngelebarin atau ngecilin dari garpu bel klemnya Pak. Nah, seperti itu Pak. Nah, mari kita coba langsung ya Pak. Ya, silakan Pak Berman. Pak Berman, biasanya untuk forklift dengan attachment bel klem digunakan di industri apa sih? Nah, biasanya untuk attachment bel klem ini banyak digunakan di banyak industri Pak. Salah satunya itu di industri kertas. Selain itu, biasanya juga digunakan di industri tekstil, industri daur ulang, industri busa dan bahan lembut, industri pengolahan serat dan bulu, industri gudang atau logistik. Jadi kesimpulannya, anti-rail belt clamp attachment adalah solusi efektif dan efisiensi untuk menangani bal-bal barang dalam berbagai industri, terutama ketika perlindungan produk adalah prioritas. Didesain agar kerusakan produk yang minim, efisiensi operasional, dan kebutuhan perawatan yang rendah. Menjadikannya pilihan yang ideal untuk aplikasi yang memerlukan penanganan material yang hati-hati dan andal. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Berman tentang detail dari produk bel klem. Selain bel klem, kita juga memiliki attachment lainnya seperti side shifter, fork positioner, paper roll clamp, ada rotator, kemudian ada bel klem yang tadi sudah dijelaskan, ada karton klem, ada tire klem, dan ada block klem. Jika Anda membutuhkan forklift dengan berbagai attachment, bisa mengunjungi website Indotara di www.indotara.com.
indotara.co.id atau bisa menghubungi kami langsung di 0811739753. Dan jika Anda ingin melihat unit secara langsung, bisa datang ke Geraha Indotara di Cikupa, Tangerang. Tinggalkan pesan di kolom komentar untuk barang apa yang selanjutnya akan kita review. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube PT Indotara Persada agar mendapatkan update tentang video-video terbaru dari YouTube PT Indotara Persada. Sampai jumpa di video berikutnya.